Selamat pagi semuanya, selamat datang dalam rangkaian acara Endeavor Scale Up Mindset. Bagi yang baru bergabung hari ini, Endeavor Scale Up Mindset ini bertujuan untuk membantu memahami langkah-langkah dalam membuat dan scaling bisnis tersebut melalui sharing session dari para real life entrepreneur yang tergabung dalam networknya Endeavor Indonesia. Nah, hari ini tuh merupakan sesi kedua dari keseluruhan 6 sesi. Dan di sesi kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Rex Marindo, founder dari foodies.id. Dalam total kurang lebih 1,5 jam ini, sesi ini tuh akan berupa moderated discussions, di mana pertanyaan-pertanyaannya itu kami ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kirimin pada saat sesi registrasi. Keseluruhan diskusi ini akan mencakup 4 bagian, starting the business, challenges, scaling up, dan entrepreneurial mindset. Next slide, please. Do ask questions. Kita encourage untuk teman-teman bertanya karena mumpung lagi ada expertnya nih di sini. Very simple, just click the Q&A button. Lalu jangan lupa ya taruh nama dan universitas teman-teman sebelum pertanyaannya akan diajukan. Teman-teman juga silakan mengupvote pertanyaan yang ada kalau misalnya dirasa pertanyaannya emang wah harus banget nih dijawab atau mungkin pertanyaannya sama pertanyaan yang teman-teman mau tanyakan. Nah kita ada tips sedikit untuk best practices in asking high quality questions, yaitu bertanyalah sesuatu hal yang jawabannya open-ended. Jangan yang jawabannya hanya yes or no. Dan yang kedua, always be direct and specific ya. Next slide please. Share your thoughts. Yuk kita ramein sosial media kita semua dengan anything. Key takeaways yang kamu dapatkan dari Rex, kesan-pesan, atau as simple as a screenshot for today's session yang kamu bersama your favorite book or your favorite coffee, anything. Jangan lupa tag @endeavor_indo, @foodies.id, dan juga @rexmarindo. Plus 2 hashtag yang ada di layar ya, Scale Up Mindset dan High Impact. Next slide please. Without further ado, let's begin the session. Hi Rex, great to see you. Hi, nice to see you. Again, thank you so much for your time. Sama-sama. Sebelum kita mulai bentar, kita bakal ada kayak survei kecil-kecilan dulu nih, bentar ya. Oke. Tolong bantu keluarin surveinya, tim. Nah, kelihatan ya di layar kalian semua pasti kan ada survei dan isinya ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu apakah kalian sudah memiliki F&B business, dan yang kedua tahu nggak sih foodies.id, dan yang ketiga pernah nggak makan di abnormal, bakso bujangan, nasi goreng mafia, atau sambal Carmila kayak gitu. Wah, udah mulai naik nih ya angkanya. Kita kasih mungkin sekitar 30 detik kali ya untuk collect jawaban dari teman-teman supaya kita bisa tahu pada kayak gimana sih gitu. Nah, oke. Masih rame nih ya. Oke. Udah sekitar 30 detik, kita stop aja kali ya pollingnya. Oke. Nah, ini kelihatan ya results-nya. Kebanyakan ternyata udah pada punya nih F&B business. Menarik. Ada 85% dari total attendees. Foodies.id baru dengar sekarang, 72%, tahu banget dong 28%, dan pernah makan di abnormal, bakso bujangan, nasi goreng mafia, sambal Carmila, itu sih sering banget 82%. Banyak ekstra yang suka nih. Mahasiswa ya. Oke. Oh ya, quick reminder, ini aku stop dulu, oke. Quick reminder, bagi teman-teman kalau misalnya mau ada yang melayangkan pertanyaan di tengah-tengah session, don't hesitate ya, kayak just click the Q&A button, jangan lupa tadi mention juga nama dan universitas kalian gitu. Oke, tadi sebagian besar berarti udah tahu nih ya Rex tentang kayak abnormal, bakso bujangan, terkenal ya. Oke, nah sekarang kalian bisa nih bertemu dengan entrepreneur di balik semua brand tersebut. We have Rex Marindo here, yay! Jadi kali pertama Rex bikin bisnis itu dulu bukan F&B kan ya Rex, dulu tuh kayak percetakan dan desain, bener nggak sih di tahun 2003 dan 2004 ya? Iya, gue dulu mulai bisnis tuh sejak kuliah kan sebenarnya. Jadi gue coba-coba bikin kayak divisi bisnis di kampus gue, sudah itu jalan dan keasikan tuh jadinya, gue bisnis aja deh gitu. Waktu itu mikirnya, emang sampai 2013 gue itu bisnisnya
advertising lah bisa dibilang ya kalau zaman dulu orang suka ngomongnya ya. Advertising, branding, marketing, jadi lebih banyak di consulting sebetulnya waktu di 2003, 2004 dan sampai 2013 gitu. Baru setelah 2013 gue memutuskan untuk mencoba bisnis kuliner. Sebelumnya sih udah sebenarnya, cuman apa namanya fail beberapa kali lah gitu ya, karena nggak diseriusin gitu. Dan akhirnya dari segala journey yang udah Rex dan tim lalui, akhirnya mendirikan foodies.id ya, which is like the first and also the biggest education platform, F&B education platform di Indonesia ya. Yes. Dan kalau misalnya nambahin sedikit informasi, kalau perjalanan Rex bersama Endeavor sendiri, Rex udah menjadi seorang Endeavor entrepreneur dan terpilih dari Februari 2017 ya Rex, waktu itu di 2017 Kuala Lumpur, ya? Malaysia. Iya, sampai lupa. Udah lama ya. Iya, oke. Nah, oke. Without further ado, ini kita langsung munculin aja ya pertanyaan-pertanyaan yang udah banyak banget nih ditanyain dari peserta. Mungkin pertanyaan pertama, boleh lihat slide-nya? Nah, oke. Pertanyaan yang pertama nih adalah, kenapa sih harus F&B? Bukannya industri ini tuh udah oversaturated gitu ya. Jadi apa sih yang membuat bisnis F&B ini menarik, Rex? Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke gua gitu ya. Kenapa bisnis F&B gitu ya, bukan bisnis-bisnis lain. Sebetulnya kalau kita melihat potensi ya, melihat potensi bisnis kuliner itu salah satu bisnis yang menurut gua tidak akan lekang oleh zaman gitu ya. Kenapa? Simple aja, karena ini basic business gitu ya. Artinya kebutuhan basic manusia itu kan makan ya. Nah jadi nggak ada kayaknya yang cuti makan gitu ya. Satu hari gue cuti, kecuali lu lagi ikut OCD atau apa, mungkin lu cuti makan gitu ya. Apa namanya, tapi itu mostly juga malam bukan siang gitu kan. Seperti itu. Nah jadi yang pertama karena setiap orang butuh makan, itu hal paling sederhana. Mendasari kenapa sebenarnya walaupun pemain industri F&B ini banyak banget gitu ya, mungkin kalau di satu jalan itu kita bisa cek mungkin 90%-nya ya bisnisnya kuliner, sisanya baru ada jualan fashion, sepatu, cukuran, apa namanya, kemudian macam-macam bisnis lainnya, tapi sisanya kuliner. Tapi tetap aja kalau menurut gua secara potensi, karena bukan hampir semua orang adalah marketnya. Nah, tinggal kita mau masuk ke segmen yang mana, kemudian memenuhi kebutuhan yang mana. Nah, seperti itu yang pertama. Jadi kalau kita bicara markets, then tinggal lihat aja penduduk Indonesia sebenarnya. Ya itulah marketnya sebenarnya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akses untuk kita belajar tentang bisnis kuliner saat ini tuh udah wide open. Ya, terbuka sangat lebar, kemudian sudah banyak konten-konten free juga yang diberikan seperti oleh foodies misalnya. Jadi industri ini akan malah menurut gua akan jauh lebih baik ke depannya gitu ya. Dan terlihat nih seperti sekarang misalnya sejak pandemik ini, salah satu yang menurut gua reboundnya paling cepat ya kuliner sebetulnya. Gitu ya. Walaupun pandemik sebenarnya bisnis kuliner itu kalau dilihat-lihat malah tumbuh sebetulnya kalau dari sisi player pemainnya ya. Karena orang di rumah jadi udah kurang kerjaan. Akhirnya apa? Jual kue deh, jualan bebek deh, frozenin deh, jualan cabe deh. Jadi main semua ke sana gitu. Jadi nah ini interesting ya. Interesting artinya memang secara market besar, akses untuk belajarnya sudah terbuka lebar. Dan yang ketiga yang cukup menarik juga adalah industri kuliner ini sudah mulai dilirik banyak investor, gitu ya. Jadi ya lihat aja lah beberapa contoh seperti Kenangan, Fore, kemudian ada beberapa lagi nih yang akan diinvest gitu. Nah jadi potensinya sangat besar sekali, Tam. Jadi ini menurut gua belum bisa dibilang sudah overcrowded seperti itu, enggak. Karena marketnya masih terlalu besar untuk kita bisa garap. Nah, poinnya adalah bagaimana kita pinter-pinter menggarap market ini dengan strategi yang tepat, dengan pemilihan produk yang
tepat, dan kemudian juga ya dengan eksekusi yang kuat gitu ya. Nah itu kurang lebih gitu Tam. Mhm mhm mhm. Dan ini juga nyambung nih untuk ke pertanyaan selanjutnya di mana, Ya. boleh slide-nya ditunjukin? Tadi kan lagi ngomongin tentang, marketing segala macam. Nah, pertanyaannya itu adalah, gimana sih caranya membangun, apa aja sih langkah-langkahnya maksudnya kayak creating, F&B business untuk first timer gitu, kayak gimana caranya loncat gitu? Little Oke. limited budget. Gue kasih teman-teman semua yang lihat di sini kurang lebih 6 langkah ya untuk bagaimana kita bisa ngebangun bisnis kuliner itu dari let's say dari budget minim banget, kemudian even though you don't have a budget ya no problem sih basically gitu. Karena tadi gue bilang sekarang itu banyak banget yang mau invest di bisnis kuliner gitu. Yang penting itu kita punya tenaganya dan punya apa namanya kompetensi untuk menjalankannya ya. Nah, jadi kalau dilihat ya ada 6 catatan gue deh kalau teman-teman pengen memulai bisnis kuliner di era seperti ini dan juga let's say modalnya lebih minim ataupun punya keterbatasan lainnya gitu ya. Yang pertama yang selalu gue sarankan ke teman-teman ya adalah pelajari ilmu bisnis kuliner dengan detail ya. Jadi lo bekali diri lo dulu dengan ilmunya Tam. Jadi karena mostly yang gue perhatikan selama gue ngejalanin foodies ya udah beberapa tahun ke belakang, kegagalan banyak bisnis kuliner ataupun teman-teman yang memulai bisnis kuliner itu karena kurang ilmu. Ya. Oke. Jadi sampai gue harus keluarin buku tuh kemarin 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Itu gue Oke. keluarin berdasarkan pengalaman gue dan pengalaman banyak sekali pebisnis kuliner. Dan semuanya punya satu muara sebenarnya kesalahan-kesalahan ini. Kurang ilmu sebetulnya. Gitu. Jadi kita itu nggak tahu ketika udah menjalankan, oh ini harusnya begini ya. Nah, oh ternyata harusnya begini ya. Nah, hal-hal ini sebenarnya lebih baik, makanya gue suka bilang pelajari dulu. Ya, of course lo nggak perlu lama-lama waktu juga, lo butuh 2 tahun belajar yang enggak juga. Maksud gue ya ada baiknya sebelum lo perang ya menuju medan perang lo sudah pahami dulu siapa lawan lo, teknik apa yang lo butuhkan untuk memenangkan pertandingan, kemudian apa namanya lo harus menyiapkan apa, nah hal-hal seperti itu. Nah jadi teman-teman yang pertama ya pelajari ilmu bisnisnya dan which is itu udah banyak di provide ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah jadi teman-teman harusnya punya banyak waktu untuk mulai mempelajari ini. Nah yang kedua ya, kalau misalnya kita punya kesempatan untuk magang atau untuk menjadi apa namanya ya job trainee sebentar gitu, do it ya. Misalnya lo ada kesempatan lo datang ke sebuah kafe, lo pengen bisnis kopi deh misalnya. Gua saranin lo better cari tempat kopi ya, kemudian lo daftar jadi magangnya sebulan ya atau 2 bulan, even tuh lo nggak dibayar nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena dari situ nanti lo apa namanya bisa sorry Tam, gue kok aneh ya laptop gue Kenapa tuh? kayak habis baterai ya. Eh, ya udah gak apa-apa. Iya Di-charge dulu makanya gue mungkin. bingung. Termati lagi di tengah-tengah. Iya makanya. Udah aman. Oke. Oke, tadi Colokannya step kedua. kurang. Ya, Jangan lupa ya. magang. Jadi step kedua sebaiknya lo cari pengalaman sedikit. Karena gini, kalau lo magang ya, misalnya lo magang di sebuah coffee shop, lo mau buka kopi, lo akan melihat banyak hal detail yang akan sangat berguna untuk lo pelajarin. Ya, bagaimana si ownernya mengelola karyawan, bagaimana ownernya mengelola konflik, bagaimana ownernya ngurusin service, yang which is ini kadang-kadang ya kalau dipelajari ilmunya tuh nggak ada tertulisnya gitu loh. Ya, bagaimana lo berurusan misalnya tiba-tiba tempat lo didatengin preman, nah gimana nggak ada teorinya. Ya nggak ada teorinya, nggak ada apa namanya, nggak ada buku yang membahas itu juga. Nah itu base-nya experience ya. Nah ini akan sangat baik ketika lo ada experience, itu yang kedua ya. Nah yang ketiga juga ketika lo sudah lagi belajar di poin pertama atau lo lagi magang, lo juga bisa paralel
kemudian mencari ya produk apa, produk kategori apa yang kira-kira nanti akan menjadi ya cikal bakal bisnis lu. Ya, let's say misalnya lu mau jualan kopi lah katakanlah tadi. Paling gampang ya, anak-anak zaman sekarang nih kayaknya lulus maunya bikin coffee shop gitu ya. Jadi apa namanya? Apa pusing juga gue kemarin bantu orang juga mau bikin apa, aduh coffee shop lagi, kagak deh gue bilang. So many coffee shop ya, walaupun memang konsumsi kopi itu masih rendah di Indonesia ya. Kalau di Korea tuh udah gila-gilaan tuh, bisa tiap meter ada coffee shop mungkin ya. Nah, tapi balik lagi ke poin 3. Jadi paralel kita siapkan produk kita. Nah, sebenarnya produk seperti apa sih yang dijual? Apa sih diferensiasinya? Apa sih positioningnya? Bagaimana sih bisa out of crowd from your competitor? Itu balik lagi ke poin pertama, Tam. Artinya lu harus ngerti ilmunya, ya, ilmu marketing, ilmu branding, ilmu tentang diferensiasi, ilmu tentang positioning. Ini poin 3 ini ya akan jadi problem besar buat lu ketika lu nggak paham ilmunya seperti apa ngejalanin bisnis kuliner. Nah, jadi balik lagi, gue kalau di kantor suka bilang, guys, ikro ya, ikro baca gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah kemudian kalau kita udah paham pengen bisnis apa, produknya apa, kita udah ini, nah kita baru mulai susun. Paralel susun juga marketing plan-nya seperti apa, kemudian bisnis plan-nya seperti apa gitu. Ngaheng ya, Tam? Nah, oke, udah. Udah ya? Gue yang ngaheng atau lo yang ngaheng ya? Nggak tahu, kayaknya mungkin aku. Oke, next. Oke, tadi yang keempat sekarang. Yang keempat tadi, kalau kita udah mulai punya produk ya, cobalah juga mulai belajar dan menyusun bisnis plan ya. Bisnis plan itu nggak usah kompleks dulu lah buat teman-teman yang baru mau mulai. Yang penting ditulis dan apapun ditulis pakai Excel kayak. Nah, itu ditulis itu bisnis plan. Jadi kalau ditanya planning bisnis lo apa? Ada sih di pikiran gua, itu bukan bisnis plan. Ya. Jadi apa namanya, dalam pikiran lo tuh bukan bisnis plan. Bisnis plan tuh ditulis. Ya, kemudian kalau lo punya partner disepakati bareng untuk dijalankan. Nah, itu yang keempat ya. Nah, yang kelima jangan lupa teman-teman ketika sudah punya produk, punya nama brand misalnya, langsung segera urus legal aspeknya, setidaknya hakinya dan kelasnya dulu. Karena ini aset. Ya, karena ini aset. Bisa jadi nama lo tuh bagus ya, punya kategori yang kuat kayak dulu zamannya McDonald misalnya ya. Sampai Ray Kroc itu kan berusaha bagaimana caranya nama McDonald itu dia pegang gitu ya. Karena kenapa? Karena itu sebuah aset. Ya jadi dulu jangan anggap sepele nama-nama yang lu ciptakan itu. Harus dicek legal aspeknya, kalau bisa lebih baik keluarin duit sedikit 2-3 juta untuk kita menghaki itu. Nah, yang terakhir ya let's do it ya. Sebulan 2 bulan sudah siapin ini semua, do it ya, karena at the end bisnis itu akan mulai kerasa bisa jalan, berhasil atau gagal dan improve dan lain-lain ketika lo menjalankan bisnis itu. Ya kayak Mike Tyson suka bilang gitu ya, semua orang punya plan sampai akhirnya muka lo kena tinju gitu ya. Nah baru deh tuh, nah ini bisnis tuh gitu, kita nggak apa-apa belajar ini plan, tapi at the end action ya, karena nanti semua hal kita akan adjust itu ketika kita action sebetulnya. Nah itu step by stepnya ya kalau mau apa namanya ngejalanin bisnis for the first timer ya. Gitu. Oke, jadi kayak to recap akan ada 6 poin nih. Yang pertama perdalam ilmunya tentunya. Yang kedua cari experience, mungkin bisa dengan magang. Dan yang ketiga itu adalah cari kategori produknya. Yang keempat susun bisnis plan dan harus ditulis, nggak boleh cuma di kepala. Yang kelima urusin legal aspects, dan yang keenam action aja gitu ya, do it gitu. Jangan kelamaan ya, jangan kelamaan juga. Gitu. Oke. By the way ini quick reminder lagi untuk teman-teman, kalau misalnya mau masukin pertanyaan langsung aja ke Q&A box, dan bisa juga upvote pertanyaan siapapun yang dirasa cocok untuk atau kayak harus banget Rex jawab gitu. Oke, on to the next question. Boleh di-share.
question selanjutnya. Selanjutnya. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah how to create the trend. Gimana sih caranya ngebangun sebuah trend ini? Yang tadi habis diomongin juga nih, coba. Oke. Kayak gini, jadi gua bahas dua hal nih. Yang pertama ya, kalau dalam bisnis kuliner sebetulnya lebih mudah sebenarnya follow the trend daripada create the trend. Oh. Ya, gitu. Kenapa? Tapi ada catatannya, ya. Lo follow the trend dengan speed yang cepat. Ya. Artinya bergeraknya cepat. Ketika tren itu muncul, misalnya dulu gue ketika setahun lalu masih di manajemen misalnya ya di Abnormal misalnya. Gue lihat nih misalnya ada tren, belum tren sebenarnya, tapi kurang lebih karena ini yang ngeposting misalnya si key opinion leader atau buzzer atau sekelas Magdalena atau influencer misalnya ya. Kemudian gue lihat nih si Next Carlos posting nih telur kecap misalnya ya di Kalimantan gitu ya kan di YouTube. Dia upload YouTube ya, teman gue info, bro ini ada telur kecap nih. Oke, let's go, kita manfaatin telur kecap gitu ya. Besoknya kita riset ya, 2 hari kemudiannya kita launching langsung Tap. Wow. Gitu. Jadi di Bandung itu waktu itu lebih terkenal telur kecap kita daripada telur kecap Next Carlos. Kenapa? Ya, nah waktu itu kita juga bikin sesuatu yang bisa bikin viral sedikit. Kenapa? Waktu itu gue mikir telur kecap kalau di launching, ya udah sih telur kecap gitu. Gimana ya biar jadi agak heboh diobrolin orang, dibikin ribut-ribut dikit gitu di online gitu. Akhirnya kita mahalin telur kecapnya. Jadi waktu itu kita launching telur kecap, kita kasih harga 20.000 kalau nggak salah atau 25.000 kita kasih harga. Kita posting tuh hari itu sesuai prediksi Tam, bulian yang muncul. Ya, bulian itu apa? Weh, kalau orang Bandung bilang naon eta endok 24.000 aduh gitu ya. Gitu. Tapi it's a part of skenario actually. Ya, karena harga jual sebetulnya hanya 12.000 sebetulnya. Tapi gue pengen lihat bagaimana, wah itu sampai dibikin memes, dibikin apa, dibikin nasi kecap hilaf, pokoknya gila banget deh waktu itu di online. Nah, habis itu 3 hari kemudian kita luncurin lagi yang baru. Guys, teman-teman tuh sebenarnya pengen telur kecap harga 12.000 atau sunny side egg with rice dengan harga 24.000. Wah, rame lagi tuh gitu. Wah, telur kecap aja deh, nggak usah Inggris-Inggrisan belagu-belagu harga jadi 24.000, 12.000. Kan biasa orang Indo ya kalau udah makan ceritanya avocado with toast bla 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 lu bayar 50.000. Tapi begitu gua tulis alpukat kerok, lu bilang mahal 20.000 gitu kan. Sama-sama alpukat padahal seperti itu. Nah, jadi again satu ya sebenarnya sebelum kita bicara how to create trend, salah satu strategi paling efektif ya kalau menurut gue adalah follow the trend with plus high speed ya, kemudian plus aggressive exposure. Nah, itu lu akan dapat manfaat lebih banyak. Kenapa? Karena follow the trend akan lebih cost-nya lebih hemat lah buat lu. Kalau create trend itu ada PR-nya ya, ada PR-nya. Tapi let's go kita bahas. So, how to create trend ya. Ada beberapa hal sih yang gue catat ya, how to create trend. Yang pertama, kalau lu bisa muncul dengan sebuah new category, Pram. Ya, new category itu seperti dulu ketika gue ciptain Abnormal. Ya, nah Abnormal itu new category. Waktu itu gue lihat ada satu buku namanya The Immutable Laws of Branding ya, 22 Immutable Laws of Branding itu karyanya Al Ries. Nah di nomor 1 atau nomor 2 itu dia tulis sebenarnya kalau lo mau out of crowd ya, punya peluang untuk sukses di pasar, muncullah dengan sebuah new category. Nah waktu itu gue ikutin. Kita lihat dulu ada ada warkop, kemudian ada kelas-kelas Starbucks. Nah, kita lihat di tengahnya itu nggak ada yang motong sebetulnya. Ya, di mana orang bisa nongkrong, keren, dapat wifi, banyak colokan, makan mahalan dikit dari warkop,
tapi jauh lebih worth it daripada lu pergi ke yang ijo-ijo misalnya seperti itu. Nah, jadi itu new kategori yang kita ciptakan sehingga ya dengan konsep new kategori itu bisa berkembang dan bisa mendapatkan exposure yang luar biasa. Karena orang tuh suka untuk membahas sesuatu yang memang terlihat baru buat mereka. Nah, itu yang pertama, new kategori. Yang kedua, lu bisa create trend juga dengan unique content and context ya. Oh, oke. Nah, kalau ini banyak dilakukan sekarang di TikTok sebetulnya. Ya, Oke, betul betul banyak. betul. Jadi Betul. banyak sekali tempat-tempat yang viral di Bandung. Ada 15 sampai 20 tempat ya waktu itu ya gue Mhm. pantau lewat Kudis ya. Itu semua viral itu dengan kekuatan konten dan konteks sebetulnya. Ya, kontennya ya macam-macam lah, makanannya bisa yang ekstrim-ekstrim, misalnya ada Mmm. ada bakso kuburan misalnya kemarin Oke. bakso kuburan gitu, yang Iya iya. yang lihat ya banyak jadinya, Mhm. bakso kok dibikin kuburan gitu ya. Atau ada namanya ya secara konteks dia kasih nama misalnya di Bandung bakmi cokin misalnya. Oh, Nah itu viral gitu ya. Kalau iya yang iya. tahu kan dan namanya ini banget ya cokin gitu ya. Tapi at the end dia viral ya dengan ya dia membentuk sebuah tren makan mie mie ayam baru ya dengan Mhm. anak-anak muda yang pemain-pemain TikTok dan milenial yang datang. Mhm. Seperti itu. Nah, itu kita juga bisa ambil ya, jadi create trend dari sisi konten dan konteks sebetulnya. Konteks, Nah, oke. yang ketiga kita juga bisa mendrive trend melalui ya namanya bukan endeavor, endorser ya. Oh, endorse, oke oke, endorser, Mirip-mirip oke. nih, endorser ya. Oke. Seperti contoh misalnya salah satu II lah, Hendy misalnya ya. Oke, Hendy kemarin bikin tren soal sei sapi misalnya ya. betul. Sebenarnya dia lebih ke follow trend ya karena sudah muncul trennya, tapi dia Mhm. ngetrenin sei sapi dengan nyapinya itu Mhm. dengan di-endorse oleh Edozel ya gitu kan. Mmm. Nah, jadi exposure-nya lebih cepat memang kalau kita Mhm. di-endorse oleh key opinion leader, buzzer ataupun influencer. Ya siapapun Mhm. itu, nggak harus yang artis TikTok ya atau artis Mmm. YouTube. Bisa jadi dia memang artis yang antah baranta juga nggak jelas. Misalnya contoh kayak Mmm. Odading kemarin ya, Odading Aduh iya sih, iya tiba-tiba iya. bar meledak. Terus gue tanya temen gue itu omset berapa sehari? Masa jual odading bisa sampai 10 juta gitu. Pakai gerobak gitu kan. Kita capek-capek bangun outlet ya, mahal-mahal gitu ya. Mhm Dia mhm. pakai gerobak jual odading gitu. Seperti itu. Nah, Iya yang iya. itu juga yang ketiga Tam. Jadi bisa new kategori, ya bisa kita perkuat konten dan konteks kita yang unik dan powerful. Yang ketiga kita juga bisa meng-create dengan endorse ya. Jadi kayak Mhm. Tuku dulu. Tuku ke endorse banget tuh ketika Pak Jokowi Jokowi datang. ya? Misalnya Iya, kan es kopi heeh. susu meledak deh tuh. Betul Ya betul saat betul. itu. Atau yang di Bandung juga ada kopi sejiwa misalnya. Pas Pak Jokowi datang juga. Jadi memang paling hoki itu kalau presiden datengin sih. Nah, itu udah kemungkinan bisa jadi trennya tuh luar biasa seperti itu ya. Betul, karena Nah, betul-betul kurang key lebih gitu. opinion leader ya. Iya Heeh heeh, benar. benar benar benar. Kurang lebih Oke gitu, oke. Tam. Oke oke. Nah ini, masih nyambung nih sama kayak, ini ya, tren mungkin. Ya, Ini ada pertanyaan dari, Gracelia Virginia, ya. udah banyak yang upvote, "How to make great F&B content that is interesting? Do Ya. Instagram promotion features really work? Should we have a lot of budget to start a business dalam segi marketing di sosial media?" Nah, Ya, oke ya, ini pertanyaan yang keren ya. Jadi gue oke. kebetulan ngebantu satu brand di Bandung sekarang Mhm, namanya Overhot ya, Overhot. Jadi model bisnisnya mirip Pepper Lunch lah ya, mhm, Pepper Lunch. Nah, kita juga muncul dengan question, bagaimana ya kita bikin konten yang sangat powerful gitu ya. Waktu mhm, itu kita test case-nya di TikTok ya, kita coba oke. tes di TikTok gitu ya. Bagaimana sih ngebuat satu viral dulu deh, yang kedua dia bisa mendorong traffic masuk ya. Jadi konten yang powerful itu Mhm. ujungnya harus ada impact ke sales. Kalau nggak ada itu bukan konten yang powerful.
Oke, Ya, betul betul. mau lo sekreatif apapun kalau buat business owner that nothing. If you Nah, cannot making a traffic and making money for me gitu ya. mhm. Gitu. Betul Ya, betul. jadi gue bilang ke tim agensinya ya di Mhm, Bandung gitu. Bagaimana caranya lu meng-create konten yang konsisten, ujungnya traffic ya. Nah, ada dua hal nih Tam. Jadi gini, mhm, ketika lu bicara konten yang mendrive traffic ya, ini kadang-kadang agak berseberangan dengan konten yang mendrive istilahnya apa ya, like, kemudian komen, oke. kemudian ini, walaupun kadang-kadang juga tercombine dua ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau bisnis kuliner jangan fokusnya hanya kreativitasnya, tapi Mhm, selalu jadikan dasar bahwa bisnis itu adalah making profit. The profit itu datangnya dari sales. Nah, itulah acuan kita ketika membuat konten. Kalau memang marketnya bisa didorong dengan konten yang kreatif dan powerful, it's a good thing. Seperti di mhm. TikTok. Ya, TikTok tuh kan lucu-lucu ya, pakai musik dan Betul lain-lain betul. gitu. Akhirnya kita nemuin satu, ya bukan nemuin lah, maksudnya ngetes dan kita lihat nih, oh, oke, kita nggak banyak yang viral, tapi Mhm, outletnya sudah mulai rame. Artinya secara awareness terbangun. Walaupun kontennya kalau ukurannya kreatif, mhm. menurut gua minimal sudah 50 atau 100K lah yang Mmm, view atau like gitu. Itu belum ada sebetulnya. Sampai mmm. akhirnya ada konten yang mulai naik nih. Oh, udah 20.000, hampir 30.000. Tapi konten ini nggak penting banget ya sebenarnya ya. Gitu. Oke. Istilahnya Iya kayak konten-konten kucing gitu loh di iya. TikTok gitu kan banyak konten kucing Oke, gitu ya. iya iya. Yang kemudian viral gitu-gitu. Nah, Mhm mhm jadi mhm. balik lagi sebenarnya. Jadi fokus lu adalah bagaimana objektif apa namanya ketika membuat konten. Ya, Oke. apakah ini untuk traffic generator ataukah ini untuk membangun awareness skala masif atau memang untuk hobi lu aja bikin yang Oke. lucu-lucu, viral-viral Mhm seperti itu. mhm Karena kita mhm nih berbisnis Tam. Jadi mhm. berbisnis apapun yang kita spending, bayar tim kreatif, bayar uang itu akan selalu mengacu kepada hasilnya seperti apa nanti. Mhm Ya mhm gitu mhm. kan. Dan kebetulan konten-konten yang dibuat tidak diikutkan juga gitu ke Citra Pariwara. Jadi ujungnya kan ujungnya ya nggak ada sales Iya. lo mau bilang engage lo 1000% juga actually I don't care gitu ya. Iya At the iya. end gitu. Nah, jadi Betul. base-nya objektif ya. Jadi jangan terpancing untuk Mhm. wah kita harus bikin sesuatu yang super kreatif atau apa. No, objektifnya balik lagi apa Mhm gitu. mhm mhm. Oke oke oke. Citra Pariwara. Oke. Oke. Aduh, on to the next question ya. Semoga nih, membantu ya untuk, siapa tadi? Gracilia. Oke, on to the next question. Ini adalah, gimana sih cara me-manage financing serta pricing strategi dalam F&B bisnis? Nah, Oke. Kalau mhm, ini gue pecahin dulu ya. Jadi antara boleh. manage finance dan pricing strategy. Mhm, Dua-duanya terkait, tapi bahasanya bisa berbeda sebetulnya ya dari oke. sisi konteks apa namanya organisasi. Kalau bicara finance ya, gue jadi ingat dulu gue pertama kali endeavor ya, gue tuh parah banget soal finance gitu ya, parah. Jadi Oke, gue tuh kan orang kreatif ya, jadi mhm. apa namanya, udah pusing kepala gue kalau udah urusan-urusan begitu gitu. Nah, satu hari itu gue dateng tuh nggak bawa tim gue yang ngerti finance ya. Waduh, Terus gue oke. harus ketemu yang dari Jepang tuh siapa ya gue lupa gitu ya. Pertanyaan pertama dia apa namanya berapa EBITDA lu? Damn, wah apa nih EBITDA nih? Gue buka laptop, gue lihat layar gue. Ini Mmm, EBITDA yang mana ya? Parah banget gue waktu itu ya. banyak angka ya? Oke oke. Banyak banget angka gitu ya. Nah tapi Oke. kesini-kesini ya Mhm, maksudnya gue baru menyadari bahwa finance itu penting sekali buat teman-teman ya ketika mhm, bisnis kuliner. Lo boleh bilang lo orang kreatif, lo boleh bilang lo orang konten, lo boleh bilang lo orang produksi, tapi since lo sebagai business owner, lo harus paham tentang finance. Ya, mhm, tentu lo nggak usah harus ngerjain maksudnya. Artinya lo ngerti bacanya, ngerti apa namanya, menterjemahkan
apa namanya, numbers-number tersebut ke berbagai hal, seperti itu ya. Nah, jadi this is very super important ya. Nah, jadi teman-teman harus mau belajar tentang finance gitu ya. Nah, kedua adalah setelah belajar disiplin tentang finance ya. Nah, disiplin ini tentu ya ketika kita mulai bisnis, apa sih yang pertama kali dibahas? Finance pasti. Mhm. Ya, nggak percaya, lihat aja yang pertama dibahas apa? Profit, omset, ya itu kan urusannya udah ke finance. Ya, Mhm. nah jadi kita harus paham hal-hal seperti ini kalau menurut gua gitu ya. Jangankan mengelola ya Sam, ya. Hal pertama yang harus kita apa namanya ambil soal finance ini adalah belajar dulu cara bacanya. Ya, Mhm. mengelolanya mungkin nanti kita bisa serahkan ke profesional. Tapi membacanya, menganalisanya, kemudian tahu figur-figur apa yang ada di dalam finance itu tugasnya owner. Ya, Mhm. tugasnya lo sebagai pebisnis kuliner. Nah, itu Mhm. yang soal finance ya. Nah, kalau udah bicara soal pricing strategy, ya pricing strategy itu is a part of business plan. Ya, it's Mhm. a part of marketing strategy dan it's a part of financial projection. Kenapa? Karena pricing ini akan punya runtutan panjang pastinya. Mulai dari omsetnya, mulai dari gross profitnya kita nanti berapa, mulai sampai profit kita tuh berapa, itu akan sangat ditentukan oleh salah satunya pricing strategi kita. Ya, dan pricing Mhm. strategi ini juga akan menentukan ya salah satu faktor penentu bagaimana kita bisa sukses atau tidak di dalam pasar nanti di dalam persaingan. Ya, Mhm. karena ini akan menjadi gambaran utuh gimana kita akan berkompetisi, bagaimana konsumen akan memutuskan untuk membeli produk kita atau tidak. Jadi pricing strategi ini tidak boleh salah. Mhm. Ya, Oke. apalagi misalnya kebanyakan business owner ya, apalagi teman-teman UKM, Mhm. udahlah yang penting mah kita jual dulu, jual murah dulu. Oke. Wah, belum-belum udah mau jual murah. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh berpikir seperti itu. Pricing itu ya, murah dan mahal itu relatif. Ya, tergantung siapa segmen market kita. Ya, ada kita makan dimsum misalnya. Halo, Tam, putus lagi. Bisa lanjut aja, Rex. Oh, suara gue jelas ya? Ya. Oke. Kalau jelas nggak apa-apa, gue lanjutin. Ya. Nah, jadi kalau bicara soal pricing, let's say ya, misalnya teman-teman bisa mendapati harga dimsum yang hanya 8.000 sampai 12.000 ya per porsi, tapi ketika pergi ke satu tempat yang lain, misalnya Chinese fine dining gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan harga dimsum yang mungkin satu bowl-nya itu bisa sampai 40 sampai 50.000. So it's relative ya. Ini relatif banget ya soal pricing. Jadi jangan belum-belum ya kita berpikir bahwa kalau jualan awal-awal memulai bisnis itu harus murah ya. Nah, balik lagi, teman-teman harus paham tentang marketing strategi itu seperti apa, diferensiasi itu bagaimana, positioning bagaimana, menerapkan marketing mix itu seperti apa, service itu seperti apa, sehingga nanti ya ketika menetapkan harga itu udah berdasarkan strategi ya yang tepat. Kurang lebih kayak begitu ya. Nah, jadi apa namanya, itu catatan-catatan penting ya buat teman-teman ya kalau mau berbisnis ya. Balik lagi ke bahasan awal gua sih sebetulnya. Ilmu ya, harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya mau ngapain juga akan sulit berbisnis itu sebetulnya. Oh, bisa aja ngandalin hoki. Iya bisa sih. Tapi in this era yang hyper competition, kompetisi banyak banget. I don't think apa namanya hoki itu a part of bisnis ya. Walaupun ya kita selalu ada aja lah tiba-tiba sesuatu yang
out of our plan lah, seperti itu. Gitu, Tam. Oke. Sorry tadi agak keputus sebentar. Siap. Oke. Ini by the way, sorry lagi sekali lagi, ini back to marketing lagi ya. Kayaknya soalnya masih banyak nih yang kayak bingung dan penasaran sama soal marketing ini. Ada pertanyaan dari Christian Theo dari UGM. Seberapa penting dan relevan untuk kerjasama promosi dengan food blogger atau culinary influencer? Apa sih plus minusnya kalau dibanding dengan promosi mandiri di media sosial? Terima kasih. Oke, jadi kerjasama dengan influencer, kerjasama dengan buzzer itu sudah part of ya. Jadi ada dua nih Tam yang menarik. Kerjasama ataupun berkolaborasi dengan influencer atau buzzer itu bisa a part of our strategic ya business atau a part of our promotion strategy. Ada dua nih. Ya, kalau lo menggunakan buzzer, influencer ataupun endorser, a part of a strategic, artinya ketika lo meng-create bisnis lo udah melibatkan mereka ya untuk merunning bisnis tersebut. Ya, misalnya, let's say jadikan mereka co-founder atau bekerja sama dengan mereka untuk revenue share, misalnya melaunching sebuah produk. Nah, itu udah bagian strategik tuh. Tapi di bagian lain, lo juga bisa memanfaatkan mereka sebagai media distribution, ya content distribution seperti itu. Jadi ketika lo sudah punya produk yang kuat, lo udah punya budget, kemudian lo yakin dengan konsep lo, bikin konten, kemudian lo kasih konten itu ke mereka atau minta mereka untuk create konten lagi, kemudian mengekspos konten tersebut di follower mereka. Nah, jadi ada dua nih fungsinya. Bisa sebagai strategik di mana lo jadikan itu a part of your business plan, atau itu fungsinya lebih ke promotion strategy. Nah, jadi ini menariknya nih kalau kita belajar marketing ya, belajar branding gitu. Jadi gua dulu nggak pernah, sampai hari ini pun gua nggak pernah bisa masak, Tam. Sampai hari ini pun gue nggak pernah bisa masak sebetulnya. Tapi kalau lo ngerti marketing, ya lo ngerti tentang supply chain management, let's say. Lo mau bikin apapun, sekarang tuh bisa di outsource. Ya, dengan strategi lo paham dengan supply chain, lo paham inventory, lo paham tentang logistik, itu tuh nggak ada problem sebenarnya. Lo nggak bisa masak. Ya, you can find the best chicken, fried chicken ya, dari orang-orang yang udah jualan di pinggir jalan, ya. Tinggal lo datengin mereka, ya, bayar mereka untuk minta resepnya, kasih 10-20 juta, kemungkinan besar mau. Kalau cuma punya satu gerobak doang, lo udah dapet resep yang enak banget, gitu. Ya, nah jadi apa namanya, ini tuh bukan apa namanya sesuatu yang terlalu lo harus pinter masak dan lain-lain kalau bisnis kuliner, tapi lo harus pinter marketing, ya absolutely. Apalagi UMKM. Buat gua, setelah hitung, setelah angka-angka, hal kedua yang paling penting paham marketing, karena itulah omset datang sudah. Ya, lain-lain nyusul aja deh. Ya, wah lo nggak punya HRD, lo rekrut sendirilah, lo jadi HRD gitu ya, lo jadi trainer. Oh, lo nggak punya orang apa namanya gudang, lo jadi orang gudang. Apa kerjain aja ibu-ibu rumah tangga yang ghost kitchen di rumah kan dia kerjain semua hal gitu, sampai rekrutmen, sampai masak, sampai jualan, sampai ngepost di Tokopedia, Bukalapak, ya kan gitu-gitu aja gitu ya. Gitu. Kurang lebih gitu, Tam. Gitu. Tapi marketing itu berarti penting itu ya berarti. Iya, ini kita next question dulu kali ya. Boleh dimunculin slide saya untuk next question. Nah, ini tentang partner sebenarnya, tentang tim mungkin. Gimana sih caranya supaya partner kita tuh bisa align gitu dengan visi misi kita saat membangun bisnis tersebut gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini interesting question ya. Jadi kalau gua ditanya, bro, bagaimana baiknya kita mulai bisnis ya, sendiri atau berpartner? Gua akan selalu jawab berpartner atau berkongsi itu jauh lebih baik daripada ngerjain sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena masalah speed, ya, masalah pembagian apa pekerjaan, kemudian masalah growth itu akan lebih cepat dan jauh lebih baik ketika kita tuh berbisnis dengan partner sebetulnya.
Ya, nah Oke. cuman gue punya ada 6 catatan kunci lah soal partner ini ya, biar teman-teman Hmm. nanti apa namanya tidak kemudian terjebak dengan liabilities partner gitu ya, seperti itu. Nah yang pertama tuh selalu ya, selalu teman-teman bahas dengan partner itu purpose-nya mau seperti apa. Ya, jadi ini dulu. Sebelum masuk ke visi, misi, goals dan lain-lain, lu duduk Hmm. dulu bareng partner lu. Lu mau ngapain bisnis? Apa tujuan lu mau bisnis? Karena gini Tam, purpose bisnis itu bisa beda-beda setiap Hmm. orang gitu ya. Ketika gua ngebangun bisnis katakanlah foodies ya, kita punya purpose itu untuk menyebarkan ilmu ya, spread knowledge ya, menjadi manfaat untuk banyak orang dan kemudian menjadi amal jariah buat kita yang ngejalanin ini. Itu purpose ya, nggak ada Iya. nilai duitnya di situ Tam. Kalau udah Oke. dipikir-pikir gitu ya, nggak ada nilai duitnya. Nyebarin ilmu buat jadi amal jariah, ya udah as simple as ya. Nah ini harus kita pahamin dulu, harus sama dulu. Wah ada salah satu teman gue yang wah kalau gitu gue nggak terlalu cocok karena gue pengennya nanti bisnis ini dijual. Oh kalau dijual that's not our purpose. Ya kalau dijual bisnis ini akan jadi komersil gue bilang seperti itu. Nah di poin itu aja sebelum mulai kita udah nggak sepakat satu hal ya jangan dilanjutin kalau udah seperti itu. Nah, Oke. purpose ini kita harus jujur, Tam. Ya, harus jujur bicara dengan masing-masing partner. Ya, ada orang-orang purpose itu terlalu dalam bentuknya. Ya, terlalu dalam itu artinya bisa mewakili bahkan keyakinan dia untuk Oke. menjalankan bisnis ataupun menjalankan kehidupannya. I mean, misalnya keyakinan bahwa gue pengen bisnis ini jadi ibadah misalnya. Itu kan sudah Oke. dalam banget ya. Nah, Betul. ada banyak hal nanti ketika bisnis itu yang tidak sejalan dengan itu. Kebayang nggak lo kalau lo punya partner yang tidak sepurpose dengan lo? Ya, akan terjadilah konflik yang akhirnya tidak bagus. Ya, nah jadi ini pertama. Nah, yang kedua ya, jadi kalau gue sekarang berpikir bahwa even tuh partner lo jago sekalipun, kalau nggak punya satu purpose, just forget it gitu. Mendingan Oke. temenan aja lah, ya temenan gitu ya, teman main atau apa gitu. Tapi nggak usah berbisnis, karena bisnis itu lo mau keluarga sama adik kakak lo sendiri bisa ributnya panjang gitu ya. Iya. Nggak usah Oke. sama orang Oke. lain, sama keluarga lo aja bisa panjang. Seperti itu. Nah, yang Oke. kedua, baru setelah kita sepakat dengan purpose, barulah kita bahas visi kita mau seperti apa sih? Lu mau kayak gimana, lu mau kayak gimana, kita seperti apa. Nah, kita sepakati dulu hal-hal tersebut. Ya. Nah, Oke. setelah dapat baru yang ketiga kita bahas nih, fungsi, wewenang, tanggung jawab lu seperti apa? Peran kita akan seperti apa? Gitu ya. Bagaimana ketika salah satu peran ini tidak berjalan? Katakanlah kita bertiga nih misalnya jalanin, lo, gua sama Elvi misalnya ngejalanin. Oke, tiba-tiba 2 tahun ketika bisnis lagi growing, Elvi bilang, guys sorry ya, gue mau keluar dulu deh, kayaknya gue Oke. capek. Loh, kok gimana nih? Kok lo bisa keluar gitu? Maksudnya kan kita dari awal ngebangun bareng, bagi sahamnya bareng, terus lo keluar, enak banget dong. Nah ini ribut nih nanti kalau nggak dibahas dari awal. Ya, nah jadi hal-hal tersebut harus tertulis Tem. Ya, ketika bicara partner. Oke, kalau misalnya dalam 3 tahun ada yang keluar, gimana sahamnya? Harus dibahas. Nggak enak, mendingan nggak enak dari awal daripada nanti nggak enak di tengah jalan. Nah, semua hal ini ditulis. Ya, jadi teman-teman kalau bikin bisnis bareng partner, mau itu teman sehidup semati lo ya, maksudnya dari teman kecil lo gitu, lu tulis gimana satu hari kalau si Andi keluar sebelum atau kita sepakat bahwa kita bertiga akan menjalankan bisnis selama 10 tahun berkomitmen. Wah, itu dulu. Yang kedua, kalau salah satu keluar berarti dia harus menyerahkan seluruh share-nya untuk dikembalikan kepada yang berkomitmen masih untuk menjalankan. Nggak apa-apa dibahas, lu ribut-ribut dulu, tapi kan belum jalan bisnisnya. Ya. Iya, betul, betul. Nah, semua ini ditulis, dijadikan anggaran dasar rumah tangga, dimasukkan sebagai catatan, kemudian dinotarisin. Nah, nanti ke depannya inilah yang akan menjadi acuan. Jadi kalau satu hari benar misalnya Elvi keluar, ya udah Vi sesuai kesepakatan di notaris kita kan berarti saham lo udah automatically hangus ya.
dikembalikan ke kita berdua. Udah nggak perlu ribut-ribut karena kita udah pernah sepakat soal ini. Seperti itu. Nah, itu 3 hal lah, 3 hal yang penting banget lah kalau menurut gue ya. Satuin purpose, kemudian satukan visi, goal dan lain-lain. Nah, kemudian bahas semua hal detail. Tanggung jawab, wewenang, hak, kewajiban, dan semua skenario yang mungkin terjadi di kedepannya. Tulis, masukkan ke ADART, kemudian jadikanlah itu ya tertulis di notaris. Nah, itu protect kita. Ya, protect persahabatan kita, protect silaturahmi kita, dan protect juga future untuk company-nya. Jadi nggak risk gitu ya. Kalau satu hari investor masuk ternyata dia lihat, wah ini kok nggak jelas ya ADART-nya gitu dengan yang sebelumnya. Jadi aja risk untuk company-nya jadi gede. Ya bisa bubar tuh brand-nya, company-nya gara-gara hal-hal seperti ini gitu. Nah itu yang terkait dengan soal partner ya. Panjang ya. Iya, panjang. Udah kayak pernikahan gitu ya, segala ada komitmen tertulis. Jadi kalau bahas partnership gitu-gitu tuh banyak tuh memang ADART-nya. Jangan kayak cuman buku nikah itu kedikitan gitu ya, surat nikah gitu. Oke, kita on to the next question. Boleh ditunjukkan. Nah, ini next question adalah gimana caranya scale up bisnis kita di tahun-tahun yang membosankan? Karena kan katanya kalau bisnis startup membosankan. Karena kan kalau startup pas baru bangun bisnis tuh biasa di tahun kedua sampai tahun kelima tuh tahun yang dull gitu, yang boring gitu. Nah, oke gini, gua jawab dengan 2 tipe jawaban, Tab. Satu pakai real case, jadi nggak pakai teori ya. Gimana caranya ngebangun dulu. Yang kedua baru pakai teori, karena gue udah belajar. Maksudnya ketika gue udah belajar, ya gue ngajarin orang pasti pakai teorinya. Betul. Ya bukan pakai pengalaman gue, karena pengalaman gue dulu terlalu banyak trial errornya sebetulnya. Itulah sebenarnya fungsi ilmu ya. Jadi kita tuh ilmu itu ya lebih ke kita tahu apa yang jadi pengalaman orang lain sebetulnya. Ya, kalau bicara teori ya, bagaimana kita men-scale bisnis kita ya. Yang pertama, work hard as you can. Gitu ya. Lu kerja keras sebisa yang lu kerja keras lo udah gitu ya. Dulu gua ketika mulai bisnis ya, pagi bangun, pergi ke outlet ya, bantu-bantu bersih dan lain-lain. Siangnya gue ke kantor untuk bahas lain-lain. Jam 5 sore gue udah di outlet lagi ya, siap-siap masak sampai jam 12 malam, masak nasi goreng. Jadi kalau ditanya, gue pernah jadi tukang nasi goreng. Gue jadi tukang nasi goreng hampir 6 bulan. Ya, setiap hari masak. Ya, jadi muka gue tuh udah balik tuh selalu minyakan rempah-rempah, minyak dan lain-lain tuh udah gila lah. Ya. Bau bumbu ya, gitu. Iya. Bau bumbu lah. Mungkin kelihatan awet muda gara-gara rempah-rempah itu kali ya. Skincare alami ya, betul-betul. Jadi gue tahu tuh kenapa nasi goreng tuh asin misalnya. Ya gimana keringet masuk apa, simpang kan kayak begitu gitu ya. Jadi nah itu tahun pertama. Begitu buka abnormal, ya gue di belakang dapur masak mie. Jadi gue tahu, mie warkop itu kenapa lebih enak selalu daripada masak di rumah. Ya. Itu rahasianya tuh gue bocorin sekarang deh, sebenarnya nggak susah gitu. Jadi lo masak Indomie selalu airnya mendidih ngeglodok-glodok ya. Nah baru lo masukin Indominya, itulah yang bikin perfect sebetulnya. Ya jadi jangan lo masak airnya belum ngeglodok. Nah itu dia jadi kayak banter sedikit. Ya, nah lo kalau mau dapet garing seperti itu gue tahu kan gue di dapur. Ya. Iya. Gue di dapur, salah order, salah apa, tangan ke setrum, kebakar gitu-gitu, telur ceplok gitu. Itu kalau banyak memes ya yang video cowok-cowok pakai helm masak telur ceplok itu beneran loh. Nyata. Jadi sekarang gue kasih tahu lo pada ya, kenapa telur ceplok di warteg atau di warkop itu lebih enak daripada masak sendiri ya. Kalau lo masak sendiri telur ceplok, lo masak pakai minyak yang secukupnya.
ya kan? Sehingga Oh, telur lo itu ya oke. begitu jadinya. Tapi kalau di warteg atau di warkop itu Banjir beda tau. ya? Minyak tuh banjir. Jadi telur tuh mekar, Oke. kering. Mhm Ya. mhm Nah, mhm. tapi untuk menghasilkan telur mekar dan kering, ya nyawa lu jadi taruhannya gitu ya. Iya, betul. Minyak kan Minyaknya kemana tuh mana. Iya, betul. ber gitu. Jadi Oke oke. akhir lama-lama gue kebal juga sih sama minyak. Heeh. Standar lah kayak gitu ya, melotok-lotok. Melotok-lotok dikit udah biasa lah jari tangan lo Oke oke. gitu-gitu. Nah, Oke. jadi kalau bicara bagaimana lo men-scale bisnis, lo kerja keras sampai bisnis lo benar-benar menghasilkan. Ya. Mhm. Nah, yang Mhm. kedua, karena gue dulu nggak paham bisnis model kayak gimana dan lain-lain. Itu yang pertama. Mhm. Yang kedua, lo agresif marketingnya. Ya, Mhm. lo ajak temen, lo posting, lo apa setiap detik kalau perlu lo upload ini sehingga teman-teman Oke. lo tuh minimal circle lo dulu. Kalau zaman gue dulu awal-awal kan Twitter. Ya, Oh, iya, oke. minimal circle gue tahu dulu. Terus gue paksa Oke. teman gue, ya upload dong ini dong apa. Jadi agresif marketing with no budget actually. Ya, Mmm, agresif tapi no oke budget. oke. Heeh. Ya. Nah, kemudian kita juga ngebangun relasi dengan banyak orang, ngobrol-ngobrol, undangin Mhm. teman-teman gitu. Nah, tapi di seluruh hal kerja keras dan lain-lain, sebenarnya secara konsep produk, marketing, dan bisnis udah kita siapin. Jadi Oke. dulu ketika gua mulai, gua nggak kebayang bagaimana skill, tapi gua kebayang bagaimana membangun bisnis. Oke. Ya, melakukan marketing dan branding. Nah, jadi habis itu ya udah banyak-banyakin doa. Ya tiba-tiba ada yang datang mau buka cabang, mau apa gitu. Itulah Oke. it's just happen like that ya. Nah, tapi Oke. kalau bicara teori sekarang, kalau bicara teori ya tahapan-tahapannya bagaimana kita bisa men-scale bisnis ya I think yang pertama yang sering dikerjakan oleh teman-teman startup tech ya. Jadi kita Mhm. cari dulu bisnis modelnya, kita cari dulu Oke. problem solution apa yang kira-kira kita kasih, Mhm. kemudian kita cari revenue streamnya seperti apa, Mhm. organisasinya bagaimana, marketingnya seperti apa, kemudian kita bikin pitch deck, kasih Mhm. investor, kemudian kick off meeting dan lain-lain. Ya Oke. suddenly lo belum punya cabang tapi lo udah punya duit miliaran untuk bikin cabang gitu ya. Oke. Ya karena Oke oke oke. diinvest kan Iya, seperti betul. itu. Itu Oke. scale ya Mhm. itu berbisnis pakai ilmu dan teori. Mhm. Nah, jadi teman-teman punya pilihan mau gila-gilaan kayak kebanyakan orang-orang dulu dan gue juga ya wah Mhm. pokoknya sikat kerja keras dulu aja banting tulang atau mau lebih smart sekarang. Ya, lebih Oke. smart, ya pakai ilmu, mengerti tentang pitch deck, mengerti tentang investment, mengerti tentang apa namanya angel investor seperti apa, venture. Nah, ini sesuatu yang bagus dan wah, thanks God ya kalau Endeavor itu benar-benar apa namanya memfasilitasi hal-hal seperti itu gitu ya. Oke Nah, oke. teman-teman nih Heeh. beruntung banget nih bisa join dengan kegiatan Endeavor seperti ini ya. Mantap mantap. Gitu deh. Oke oke. Berarti ya itu tadi ya seperti apa yang Rex sudah bilang, ada 2 cara nih, mau yang old fashion way atau yang kayak cara sekarang yang udah lebih smart Yes. menurut Rex, Yes, kayak gitu. yes. Oke, kita ke next question lagi. Yang ini adalah gimana caranya scale up bisnis kita, cara memaximize bisnis F&B di tengah-tengah situasi pandemik. Kalau nggak salah kan Rex kan kayak percaya banget yang kayak inovasi gitu, inovasi atau Ya. mati gitu nggak sih? Nah, apakah itu jadi salah satunya? Ya, yang pasti ya di momen seperti sekarang, ya lu harus punya DNA inovasi ya. Itu Mhm. udah nggak bisa ditawar lah. Artinya Mhm. kreativitas dan inovasi itu akan menjadi poin penentu banget untuk kita Aha. bisa bergerak atau bangkit lagi kalau kita jatuh gitu ya, ataupun melihat opportunity baru gitu Oke. ya. Waktu pandemik muncul di Maret ya kurang lebih ya. Betul. Nah, itu kan otomatis seperti foodies. Dulu tuh kan foodies tuh kebanyakan offline kegiatannya. Mhm. Ya. Nah, tapi sejak pandemik muncul, kita merubah model kita untuk menjadi pure online saat itu. Mhm. Ya, pure online, kita berinovasi dengan program-program baru, kemudian kita berinovasi dengan cara-cara baru untuk
apa namanya melakukan edukasi. Nah, itu sesuatu yang akhirnya membuat kita bisa rebound naik lagi dan bahkan jauh lebih baik daripada dulu kalau menurut gue ya, secara spread apa namanya knowledge-nya. Karena ternyata dengan melakukan online kita bisa menjalankan itu bahkan skalanya lebih masif secara nasional. Kalau offline dulu tidak terlalu masif tentunya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah gua sarankan teman-teman mulailah belajar tentang digital marketing dan selling ya. Karena ini sepertinya kalau menurut gua salah satu bidang keilmuan yang akan punya peranan sangat besar ke depannya. Ya, either itu untuk diri lo pribadi, untuk profesional lo di sebuah company ataupun untuk opportunity lo. Ya, opportunity lo ke depannya. Jadi gue kayak gini nih, gue beberapa bulan bukan bulan, beberapa minggu ke belakang ini suka merhatiin ya, misalnya si bini gue misalnya ya, dia suka belanja di Sally and Pepper ya, Sally and Piper gitu ya. Gue ngeliatin gitu, ini orang jual apa sih kok bisa laku ribuan gitu ya. Jualan apa masker, topeng doang, launching 2 menit sold out gitu ribuan. Ini kan ini sesuatu yang interesting ya. Artinya di luar sana ya orang menggunakan platform online, digital marketing dan selling itu making huge of money ya, huge amount of money gitu. Padahal dia cuman kerjainnya di rumah. Seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menurut gua teman-teman need to learn lah tentang digital marketing ini. Ya, nah yang ketiga ya kalau bicara soal maksimalisasi bisnis di era pandemik ini, ya teman-teman coba cari dulu bisnis model yang lebih low cost, lebih low capex ya. Jadi capital expenditure-nya ya rendah-rendah aja lah, misalnya kayak ghost kitchen atau ghost resto, nah seperti itu. Nah yang keempat adalah ya tight di cash flow ya, karena ya kecuali nanti bulan depan apa namanya suntik itu apa namanya istilahnya suntik obat-obat COVID itu apa istilahnya vaksin, nah suntik lagi. Ya vaksin aku juga bingung kayak apa vaksin. Nah kalau vaksin misalnya bulan depan keluar, launching vaksin, ya udah sih itu, kita go fast lagi langsung seperti itu. Nah jadi kita harus wise sekali ya di era pandemik ini. Tapi ini kesempatan untuk tadi belajar hal-hal baru, berinovasi dan berkreativitas, ya mencoba bisnis model baru gitu ya. Kenapa? Ya karena ini momen ya waktu semua lockdown di rumah aja tuh wah itu lo cuman tinggal punya pilihan, lo jadi jamaahnya drakor atau lo belajar hal-hal baru gitu ya. Aduh ya betul banget. Kalau lo jamaahnya drakor ya waktu lo habis ya tentang World of Merit, kemudian macam-macam deh pokoknya film yang paling gue sebel itu ya ngomong. Oke. Ya kurang lebih gitu dah. Nah tadi pas banget nih lagi kayak ngomongin cari yang low capex gitu, let's say cloud kitchen gitu. Nah pas banget ya ada juga pertanyaan tentang cloud kitchen dari Jenny from Universitas Ciputra. Sekarang banyak muncul bisnis F&B basis online atau cloud kitchen. Apakah ada perbedaan mengembangkan bisnis berbasis cloud kitchen dengan F&B konvensional? Ya sebetulnya kalau bicara perbedaan dengan F&B konvensional itu istilah aja sih Tam. Cloud kitchen ya lo bisnisnya di rumah gitulah kurang lebih atau di gudang atau di mana gitu. Secara bisnis ya itu konvensional juga jualan. Tapi dia tambahkan kemudian faktor-faktor teknologi di dalamnya. Ya khususnya delivery lah, delivery. Tapi satu hal sebenarnya teman-teman ketika memutuskan bisnis cloud kitchen atau ghost resto ada satu hal yang secara ya bisnis dari dulu tidak pernah boleh lupa bahwa membangun brand itu is a must. Ya. Sekarang semua orang bikin cloud kitchen. Apa yang kemudian membedakan cloud kitchen lu sama cloud kitchen orang lain? Ya. Belum pemain yang gedenya juga bikin cloud kitchen lagi. Gitu ya. Si Grab-nya punya, kemudian si GoFood-nya juga punya. Sudah itu belum lagi yang baru di funding sekarang tuh kayak Yummy atau beberapa bisnis cloud kitchen. Jadi kita tuh yang UMKM
yang makin tergencet gitu ya kalau bicara bisnis kuliner. Artinya kita didorong untuk kreatif ya. Nah, kreatif itu seperti apa? Macam-macam. Ya, banyak hal lu pelajarin. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemain besar, tapi kita bisa lakukan. Ya, Oke. misalnya lebih engage ke customer, bisa kasih Oke. layanan lebih excellent, juga bisa personalize order misalnya melalui WA, melalui Telegram, melalui Oke. Line. Nah, ini di sini kita harus bermain dengan kreativitas ya, ataupun kita meng-create menu-menu yang lebih kompleks misalnya ya, yang which is kalau pemain gede nggak mungkin meng-create menu itu. Ya, satu SKU-nya mungkin terlalu banyak nanti, kemudian inventory-nya dia pusing, supply-nya dia pusing. Nah, jadi sebenarnya kreativitas dan inovasi akan jadi kunci penting. Ya, selain tentu marketing juga untuk kita bisa survive di dalam menjalankan bisnis kuliner. Ya, kalau bisa survive itu definisinya kalau kita ngejalanin sendiri, sekedar punya duit, bisnis kuliner tuh enak loh, Tam. Maksudnya kalau lu ngerti ilmunya ya, lu punya satu cabang, lu ngerti ilmunya, kemungkinan besar lu bisa hasilin duit dari situ quite big kalau menurut gue. Ya. Tapi kalau bicara skill itu cerita lain baru. Ya, itu butuh spesifik kompetensi yang lebih advance lagi. Tapi kalau hanya cari duit, bisnis kuliner enak. Ini di bawah kantor gua, Tam. Ada jualan tahu goreng, tahu kriuk. Sehari omsetnya 800.000. Jualan tahu kriuk. Ya. Untungnya ya itu sebulan bersih 30%. Berarti untungnya aja ya 800.000 kali 30, 24 juta dikali 3%, hampir 7 juta sebulan untungnya. Itu satu cabang, Tam. Kalau dia punya 3 cabang, cuman jualan tahu, disiram-siram pakai tepung, diaduk-aduk, begitu ya. Iya. Tapi yang ngejalanin punya ilmu, Tam. Dia ngerti bagaimana punya branding, dia ngerti bagaimana supply tahunya biar kuat. Nah, ini yang akan membedakan sebetulnya. Ya, again balik lagi ya tentang knowledge ya, kreativitas dan inovasi. Ini akan jadi bekal besar buat kita semua ketika ngejalanin bisnis sebetulnya. Oke. Nah, abis ini pertanyaannya adalah, kalau boleh dilihat, selain bentar lu lagi nunggu slides, selain urusan rasa, selain urusan rasa, apa sih X factor yang paling essential dalam membuat bisnis F&B itu bisa tumbuh secara signifikan seperti itu? Banyak nih yang bertanya-tanya, what's the X factor gitu? X factor ya, jadi hacking growth-nya gitu ya. Betul, growth hacking betul. Jadi kalau gue sih mencatat ada 5 hal dari bagaimana kita membangun X factor dalam selain rasa ya. Sebenarnya kalau bisnis kuliner rasa enak itu wajib ya. Tapi gini, lo tidak bisa meminta semua orang bilang enak tentang produk lo. Ya. Yang penting konsumen lo bilang produk lo enak, udah itu aja. Ya. Kalau nenek kakek gue bilang gak enak, gue bodo amat deh. Karena mereka bukan target market gue gitu ya. Gitu. Kayak emak gue nih datang, lu gimana sih bisnis gak jualan jengkol? Emang gue apa urusannya gue mau jual jengkol gitu kan. Jadi I'm not pleasure my family to do business. I'm pleasure my customer gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi enak tuh wajib. Bagaimana caranya cari produk kita enak? Ya lakukan survei ke target market kita. Bukan ke family kita, bukan ke teman-teman kita, tapi ke target market kita. Jadi itu catatan ya teman-teman. Enak itu wajib dah untuk target market kita. Ya. Nah, untuk mencari X factor lain sebenarnya ada 5 X factor lah yang mungkin akan menjadi penting ya. Yang pertama, founder ambition. Ya, jadi ambisi founder dia. Itu X factor banget tuh. Hustler banget lah dia. Pokoknya gila lah orangnya ya. Jadi gue punya beberapa teman tuh gila banget ya. Nggak bisa main TikTok, dia main ya. Gimana cara bikin konten, dibikin. Akhirnya sekarang TikToknya gila-gilaan. Apa namanya view-nya dan sukses lah bisnis properti dia ya. Properti gitu. Jadi founder ambition itu salah satu X factor penting sebetulnya. Kalau kita ketemu founder, misalnya gue di beberapa kali ketemu founder, wah enggak lah mas, kalau kita
saya sih cukuplah 3 cabang, sudah alhamdulillah ngejalanin bisnis. Ya udah, cukup. Itu nggak akan skill expand gimana, karena memang ambisi dari foundernya itu ya tidak sejauh itu. Which is itu tidak salah, ya which is itu tidak salah. Ya itu which is itu tidak salah. Nah yang kedua adalah right business model, itu akan jadi X factor juga ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah memilih bisnis model. Contoh teman-teman udah tahu nih, oh ini bisnis model yang banyak menarik investor VC ataupun angel investor. Nah, itu masuklah ke situ, susunlah strateginya untuk akhirnya mendapatkan modal, kemudian kita bisa boom cepet seperti itu ya. Nah yang ketiga X factor paling penting investor gitu ya. Lu dapat investor gede, duitnya banyak, ya udah, X factor lu banget tuh gitu ya. Nah, yang keempat right moment. Ini X factor yang memang harus base-nya experience. Jadi lu tahu, this is the moment. Ya untuk lu hack the ground-nya seperti itu. Jadi ada momen di mana belum tepat nih, mungkin beberapa bulan ke belakang belum tepat. Tapi Desember, nah be careful nih, ini bisa momen yang tepat banget atau momen sebaliknya. Jadi kita harus pantau banget nih sebagai pebisnis. Gue nge-growth nggak nih ya, nge-scale nggak langsung ya, ngegas nggak ya di November Desember ini. Nah yang terakhir ada satu X factor yang ini tidak bisa dipelajari dan itu it's just come like that ya. X factornya it's come from your gut gitu ya. Jadi apa namanya tiba-tiba kayak gini, gue suka bilang ini X factor paling penting. Lu nggak pernah tahu ketemu dengan siapa, ya. Tiba-tiba satu hari lu datang ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, gila investor gede, gue dong invest di bisnis lu. You don't know. Ya. Iya. Sama kayak gue misalnya, gue pengen banget nih bikin aplikasi ini. Satu hari ada yang naik ke kantor gue, cuman numpang kencing dari bawah, gitu. Numpang kencing di kantor gue kan resto di bawah. Ya, kemudian naik numpang kencing, gitu ya. Kemudian ngobrol, ternyata dia orang yang memang kita butuhkan untuk ngebangun sebuah aplikasi karena dia kuat sekali di bidang ini. Nah ini sesuatu yang sudah diatur dari sananya. Tugas kita adalah memanfaatkan itu dan kemudian yang menjadikan itu sebagai X factor kita. Nah kurang lebih kayak gitu Tam. Oke, itu beneran X factor tuh yang kayak gitu tuh. Dulu kayak gue masuk Endeavor pun kan karena kenal dengan dulu Ines misalnya ya. Ya itu kan temen kuliah dulu ya. Who knows Ines di Endeavor, kemudian gue punya bisnis. Ada hal-hal yang it's out of our mind lah. Udah ini sudah diatur sedemikian rupa lah. Iya benar, di luar kuasa kita gitu ya. Oke. Nah sekarang nih kita ambil pertanyaan dari yang Q&A box ya. Tadi kan kita kan ini balik dikit ke yang tadi yang cloud kitchen dan segala macam. Tadi kan udah dibahas tuh tentang cloud dan online kitchen. Sekarang ada yang concern soal lokasi tapi offline gitu. Dari Abdul Majid. Seringkali terjadi anomali terhadap lokasi bisnis yang strategis, di mana lokasi tersebut bisa dibilang tidak strategis dan jauh dari pasar. Tetapi bisnis F&B tersebut tetap ramai oleh pelanggan. Pertanyaannya, gimana sih menganalisis lokasi bisnis yang dapat menciptakan anomali tapi tetap ramai oleh pelanggan? Karena terkadang anomali tersebut menekan biaya sewa atau beli tempat yang strategis dan menciptakan kesan unik. Seperti itu. Ya, kalau dipikir-pikir ya, kalau lo pernah ke Jogja nggak Tam? Ke Jogja? Pernah. Di Jogja kan ada Kopi Lotok ya. Kopi Klotok. Itu jauh parah kan tempatnya. Iya, strategis nggak? Iya kagak. Iya. Tapi lo kalau datang ke sana ngantri makan pisang gitu sama laundry. Iya ngantri banget sih, nggak pernah. Parah banget gitu. Terus kalau order pisang juga dibatasin lagi, sebel banget kan. Seperti itu. Iya. Jadi, kemudian lo ke Bandung, banyak tempat sekarang. Itu lokasinya di ujung-ujung dago pakar kayak begitu. Betul. Di ujung-ujung dunia sebelah mana lah kadang-kadang. Gue aja orang Bandung ya kayak weekday gini ya. Gue aja malas ke sana gitu. Iya, Ngapain sih jauh banget gitu. Nah itu tapi kalau setiap weekend itu orang Jakarta itu udah bikin macet luar biasa di Bandung itu. Seperti itu. Artinya sometimes ya location itu tidak terlalu punya relevansi. Ya, dengan tempat itu ramai atau tidak.
Kalau di Bandung ada namanya warung lela. Warung lela setiap hari juga rame-rame Oke. aja makan mie ayam, makan somai. Padahal dia jauh kalau mau ke sana. Kalau dari kantor gua ini setidaknya gua akan habiskan waktu 45 menit tuh ke situ. Oke, oke, Nah, oke. kalau masuk tol tuh gue udah sampai Cikarang kali ya. Nah, iya Seperti itu. betul. Iya, iya, Nah, oke. jadi teman-teman lihat ya, ketika bisnis kuliner, lokasi itu bukan satu-satunya faktor. Ya, Hmm, tapi banyak dalam bisnis kuliner itu yang menjadi faktor penting. Kalau teman-teman belajar tentang marketing, ada namanya strategi, taktik, dan value misalnya. Ya, di dalam strategi itu kita ada segmentasi, targeting, positioning. Di dalam taktik itu ada tentang diferensiasi marketing mix dan selling misalnya. Kemudian di value ada brand proses ya. Dan satu lagi lupa lagi. Nah, brand dan proses gitu ya. iya. Nah, ini tuh semua faktor yang akan menjadi consideration. Ya, gua punya teman jualan ghost kitchen, bahkan nggak ada lokasinya di jalan raya, Oke. lokasinya di lorong rumah, tapi omsetnya 400 juta sebulan. Oh, oke. Gitu. Jualannya apa? Jualannya juga menunya nggak banyak. Ayam geprek, kemudian kol goreng dengan 3, 4, 5 cabai gitu. Apakah dia punya lokasi yang strategis? Enggak. Ya. Tapi kemudian dia paham bagaimana menjalankan bisnis dengan baik. Dia paham bagaimana menstrategi untuk membangun brandnya, menciptakan produk varian yang seperti apa, pricingnya, kemudian dia tahu strategi yang bagus, ngitung COGS gimana yang cocok untuk GrabFood dan GoFood, sehingga akhirnya sekarang dari lorong dia punya lorong-lorong berikutnya. Nah, ada satu yang sudah lebih bagus, ada 4 outlet sekarang gitu. Nah jadi lokasi itu bukan segala-galanya ya dengan di zaman sekarang. Ada yang jual brownies ya di endorse oleh Sally and Pepper itu laku bisa ribuan box. Gue lihat ya dia kasih lihat order Tokopedia dan Sofinya bergeraknya cepat pokoknya ordernya seperti itu gitu. Pertanyaannya memang browniesnya dijual di mana? Nggak tahu, kita dijualnya di Tokopedia kok. Tokopedia emang lokasinya strategis? Ya kagak lah, online namanya juga. Seperti itu. Oke, 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 Ya, oke. nah Oke, jadi oke. teman-teman again belajar marketing dan jadi tidak pemikirannya terkotak di satu pemikiran aja bahwa gue kalau jualan harus punya lokasi strategis yang which is itu juga mahal. Jadi jangan berpikir seperti itu. Again, coba kita belajar tentang marketing lah kurang lebih. Oke, oke. Dari tadi nih kayak emang marketing tuh kayaknya penting banget ya, emang bener. Oke, Ya, oke. karena bahasan kita kan lebih ke teman-teman yang mahasiswa, pemula dan lain-lain ya. Jadi gue menekankan beberapa hal yang menurut gue untuk tahap awal. Tapi kalau lu udah korporasi, wah itu udah gila memang. Kita bukan bicara soal marketing lagi kalau sudah bicara korporasi. Seingat gue, waktu gue ikut Endeavor, pertanyaannya itu seputar finance mulu ya. Gitu. Oke. Finance, HRD, tim, organisasi, kemudian bisnis model gitu. Itu menurut gua di level korporasi memang itu akan jadi poin-poin penting ya seperti itu. Tapi karena kita bicaranya teman-teman mahasiswa nih, lebih ke Betul, betul. UMKM. Nah, gua tekan dulu beberapa hal yang menurut gua ini bisa bikin kita survive dan sukses untuk tahap awal. Betul, betul, betul. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari audiens, cukup menarik nih tentang packaging. Belum kebahas ya tadi. Oke, dari Eva Situmorang. Bagaimana sih tanggapan Mas Rex soal downgrading packaging dan membuat volume produk yang lebih kecil? Misalnya ada botol kaca, botol plastik, demi untuk dapat masuk ke pasar di bawah target market dengan tujuan untuk meningkatkan sales. Seperti itu. Oke. Kalau bicara packaging itu punya istilah gini, cinta pada pandangan pertama gitu ya. Oke. Jadi kalau lo UMKM, UKM, packaging itu penting banget. Ya, packaging itu penting banget gitu. Ya, dan itu sesuatu yang istilahnya packaging itu is your salesman. Ya. Jadi kenapa your salesman? Karena dengan packaging yang lucu, bagus misalnya orang itu jadi ambil fotonya dulu deh sebelum dimakan gitu misalnya kan. Bikin konten dulu deh, ini brownies lucu banget sih packagingnya gitu. Betul. Browniesnya nggak Ujung-ujungnya dimakan, marketing dikulkasin. lagi.
Iya. Oke, Jadi oke. browniesnya cuma dicicip satu, masuk kulkas. Iya, Iya. oke, oke. Itu kerjaan adik gue tuh begitu. Jadi hobi banget beli. Kalau udah gambarnya bagus, dia beli di Instagram. Oke, Habis oke, itu oke. cicip dikit masuk kulkas. Nyokap gue yang pusing habis itu. Eh, Biasanya banyak iya. amat sih barang di kulkas gitu ya. Kenapa? Oke. Karena orang itu bisa tersugestif, ya, tersuggest untuk membeli karena packaging. Ya, nah jadi ini akan jadi sangat penting. Even though misalnya kita menurunkan volume, ya tetap aja volume itu carilah packaging yang proper kalau menurut gue. Ya Oke. mungkin kalau lu perusahaan yang gede banget kayak McDonald, dia kasih lu kresek mungkin ya udahlah produk Oke, McDonald oke, kali iya. ya. Iya. Itu pakai yang kertas coklat begitu ya oke Iya. lah McDonald. Tapi kalau lu bukan Oke. McDonald ya lu jangan kerjain itu gitu. Ya, Oke. tapi dari sisi ekstrim juga lo bayangin deh, misalnya contoh begini, lo beli di Starbucks ya, tiba-tiba es green tea-nya dikasih pakai plastik yang kayak emang-emang es di pinggir jalan, gitu. Starbucks-nya keluarin Kayak plastik. iya, Kayak emang es Starling. kalau kita sekolah SD, SMP kan beli Iya, es iya. tuh di luar. Nah, lo mau beli Starbucks kalau ngasih plastik kayak begitu gitu. Oke, oke. Ya kan enggak gitu ya. Itu akan merusak image Starbucks juga gitu ya. Kecuali itu kemudian menjadi sebuah tren gitu ya. Bahwa apa namanya lagi ngetren nih pakai kresek Minum di hitam plastik, gitu. iya. Ya itu sih. Oke. Ya nggak tahu deh gue kalau ada Ya, tren kayak gitu. aduh pusing. Oke. Gitu. Oke. Nah, kita udah mau habis nih waktunya. Wah udah mau habis ya. Oke siap. Kayaknya ini bakal last but not least, last question. Oke. Kalau mau mengerti tentang F&B bisnis, wadah apa sih yang tepat untuk diikuti bagi pemula? Ya, kalau gue sih boleh saranin sebenarnya di online tuh banyak belajar. Tapi yang kalau salah satu di Foodies yang menurut gue paling terstruktur saat ini ya, bukan karena gue di Foodies ya, tapi memang karena Iya. ya gimana gue harus promosiin juga ya jadi. Betul, gak apa-apa. Wah, apa namanya? Ini gue ketikin di kolom chat kalau buat teman-teman yang mau join di kita punya Telegram itu. Setiap hari kita support edukasi, artikel, e-book, dan lainnya untuk belajar bisnis kuliner. Nah, teman-teman juga bisa cek sebenarnya Foodies YouTube channel. Nah, itu kita publish udah lebih dari 420 video free, Tam. Seperti itu. Kalau buat teman-teman yang mau belajar di situ ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau belajar kuliner ya banyak. Itu satu. Kita bisa belajar secara online ya. Nah, tapi teman-teman, salah satu cara paling efektif untuk belajar juga ya sebetulnya carilah magang. Ya, carilah magang, carilah experience dengan di lapangan langsung. Itu akan lebih memvalidasi dan mengkonfirmasi sebetulnya. Ya, karena teori aja kadang-kadang juga susah ya. Teori itu kalau nggak dipraktekin nanti tetap banyak bias dan errornya sebetulnya. Nah, tapi kalau teman-teman coba magang, misalnya cari aja di daerah teman-teman. Ada coffee shop kalau mau keren ya cari yang keren. Tapi selalu aja bikin, lo tulis di lamaran lo itu tidak perlu dibayar. Nah udah tuh, diterima lo kemungkinan besar deh. Betul. Oke. Karena gini, gue kalau yang di magang, gue suka bilang sama yang magang, gue itu sebagai owner bisnis udah membayar lo mahal banget sebetulnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk experience, ya ilmu-ilmu yang akan lo pelajarin di sini. Jadi there is no way sebetulnya gue harus bayar. Nah kebalikannya, lo mindset teman-teman kalau mau belajar ya jangan mindsetnya jadi orang bayaran, tapi carilah untuk ilmu ya sebisa mungkin gitu. Jadi sudah nggak ada jam kerja tuh karena gue datang memang untuk belajar dan mencari tahu. Ownernya juga senang-senang aja pasti. Nah itu cara yang menurut gue paling efektif. Cara ketiga yang paling efektif, mulailah kecil-kecilan. Ya, mulai kecil-kecilan. Lo punya budget 3 juta, pakai tuh untuk bisnis kuliner. Ya, sore-sore lo buka tenda, lo cari tuh bayar Satpol PP misalnya atau siapa. Ya. Nah, dikasih izin buka tenda di situ, ya udah lo mulai jualan dulu aja. Malam pertama nggak laku, malam kedua nggak laku, sebulan omset 500.000 nggak apa-apa. Di situ lo belajar bahwa bisnis itu realnya ya akan seperti itu. Betul. Experience is the best teacher ya kalau kata orang mah. Exactly. Bener.
Oke, sadly tadi terpaksa menjadi pertanyaan yang terakhir. You guys are amazing. Ini tadi sekitar ada 170-an attendees tadi ya. Dan terima kasih banyak atas antusiasmenya dan terima kasih banget untuk Rex atas waktunya yang udah Sama-sama. mau sharing dengan kita semua, membagikan experience dan teori-teorinya yang pastinya bakal bermanfaat banget dong buat semuanya. Nah, kita mau masuk ke closing nih, tapi sebelum kita wrap up, ada sedikit dulu info dari Endeavor. Next slide, please. Kita ada a gentle reminder nih untuk keseluruhan rangkaian webinar dari Endeavor Scale Up Mindset. Jadi Endeavor Scale Up Mindset ini adalah a semester long monthly webinar. Jadi sampai sampai tahun depan itu di Februari itu akan selalu ada setiap bulannya webinar-webinar. Catat nih ya tanggalnya untuk yang bulan depan itu di November 25 November bersama Irzan Raditya, founder dari Kata.ai dan akan ngomongin tentang tech business. Stay tune sama PIC Universitas kalian ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Endeavor Scale Up Mindset ini. Next slide. Nah ini again kita ajak teman-teman untuk share your thoughts in any kinds of format. Bisa posting, story, video, kayak Rex yang tadi bilang marketing penting kan. Tag at @endeavor_indo, @foodies.id, dan @rexmarindo. Serta jangan lupakan hashtagnya Scale Up Mindset dan High Impact. Jangan lupa follow semua akunnya juga untuk any kind of updates from us dan bisa juga professionally connect to us via our LinkedIn di Endeavor Indonesia. Seperti itu. Next slide mungkin. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih sama rekan-rekan mahasiswa. Ini dia nih. Siapakah gerangan yang akan beruntung mendapatkan Redmi 9A beserta Wi-Fi extender? A little info untuk behind the scene-nya. Ini kita kasih nomor 1 sampai terakhir untuk yang daftar sebelum hari H gitu. Dan kita gunakan random generator untuk keluarin random number gitu. Jadi, nah rules-nya adalah pas kita sebutin namanya, pas aku sebutin namanya, kita kasih 15 detik ya untuk raise hand sama tulis namanya di Q&A box, oke? Nah, jangan anonimus by the way ya, nanti nulis namanya. Oke, teman kita yang beruntung pada sesi kali ini adalah, drum rolls, Fadilah Miftahul Jannah dari Unair. Yeay, ada nggak orangnya? Ayo raise hand, 15 detik. Di mana Fadilah? Fadilah dari Unair. Adakah? Yuk raise hand dan Q&A. Nggak ada ya sepertinya ya. Belum adakah? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kita ke ini, sorry banget nih Fadilah hangus, kita lanjut ke pemenang selanjutnya, yaitu dari Eva Situmorang Tanoto Scholars. Adakah? Ayo Eva, mana? Eva ada, yeay, oke. Kita udah lihat Eva di situ. Oke, selamat ya Eva. Nanti tim kita akan email kamu ya untuk detailnya. Oke. Oke deh, that's it for today everyone. Again, makasih banyak ya Rex, narasumber kita kali ini atas waktu dan Sama-sama. Senang banget deh, it was really fun. Dan terima kasih juga ke 170-an all of you guys yang udah datang menyaksikan. Semoga sesi ini dapat memberikan manfaat banyak dan untuk journey kalian dalam scaling up your business. Oke, best wishes for you all and also thank you for the Endeavor team behind the scenes. Nanti, oh ya, setelah kalian close webinar ini, akan ada short survey mengenai sesi kali ini. Please fill in ya, itu untuk feedback ke kitanya. Gitu. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, terima kasih banyak Rex. Selamat beraktivitas kembali, stay safe, stay healthy, and see you again in another session. Goodbye!